Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MRS semua, apa kabarnya? Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2020 bertepatan dengan 10 Muharram 1442 Hijriah. Nah, hari ini adalah hari terakhir daripada umur penyemaian jahe merah yang saya lakukan di tanggal 12 Juli 2020. Hari ini 29 Agustus atau lebih kurang 47 hari. Nah, insya Allah besok Ahad 11 Muharram 1442 Hijriah kita akan melakukan pemindahan dari media semai ke media tanam. Kita akan review beberapa persiapan yang telah kita lakukan. Pertama kita akan melihat kondisi bibit yang telah kita semai kemarin. Ini saya semai ada 20 kg, dapat sekitar 3 bedengan. Nah, ini tanaman yang sudah berumur sekitar 47 hari. Rata-rata sudah ada 4 helai daun atau bahkan sudah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun dengan tinggi rata-rata sekitar 40 sampai 60 cm. Insya Allah bibit inilah yang besok kita akan lakukan pemindahan ke media tanam. Mohon doanya rekan-rekan, insya Allah jahe yang kita tanam mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tumbuh sebagaimana layaknya jahe-jahe merah yang lainnya. Oke, kemudian kita ke media tanamnya. Di sini saya sudah mempersiapkan 200 karung media tanam, 200 karung. Kemudian media tanam untuk polybag ukuran kemarin ini 3540. Sebagai trial di awal ada 200 polybag. Nah, untuk media yang kita gunakan di sini seperti yang pernah saya upload pada video sebelumnya adalah pertama di lapisan bawahnya serbuk gergaji, kemudian lapisan tengahnya adalah kohe kambing atau kotoran kambing yang telah diracik dengan gedebong pisang. Ini isi batang pisang. Kemudian lapisan atasnya adalah sekam padi, sekam padi yang sudah dilakukan pembakaran. Nah, tiga media inilah yang kita susun di dalam karung ini. Jadi insya Allah kita akan lakukan memang yang organik, semuanya organik tanpa ada menggunakan pupuk kimia. Nah, sebenarnya lahan yang tersedia itu masih cukup luas untuk menambah mungkin sekitar 500 karung lagi. Namun karena ini adalah sifatnya percobaan, terakhir kita coba dulu mungkin pertumbuhan 2 atau 3 bulan kemudian. Di sini juga saya sudah menyiapkan instalasi untuk penyiraman air menggunakan air sumur, karena direkomendasikan air sumur, dilarang menggunakan air daripada PDAM. Nah, saya buat 2 kran, nanti kita hubungkan dengan selang untuk melakukan penyiraman di setiap sore harinya insya Allah. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita akan mereview beberapa pupuk organik yang sudah kita siapkan. Oke, yang pertama ini adalah EM4 atau efektif mikroorganisme 4, yaitu larutan yang di dalamnya terkandung berbagai macam bakteri yang menguntungkan, yang berfungsi sama dengan bakteri yang biasa kita buat mol atau mikroorganisme lokal. Nah, EM4 ini sendiri mengalami 4 kali proses perkembangbiakan mikroorganisme. Nah, cara membuat daripada EM4 ini sendiri
menggunakan bahan-bahan yang semuanya organik. Ini ada beberapa bahan yang bisa kita lakukan untuk pembuatan EM4. Oke, yang pertama adalah bahan-bahan yang kita gunakan, pertama ember, jerigen, dan saringan. Kemudian bahan yang kita butuhkan adalah setengah kilogram pepaya matang atau kulitnya, setengah kilogram pisang, nanas, kacang panjang, kangkung, 1,5 batang pisang yang muda bagian dalam, 1 kilo gula merah atau gula pasir, dan setengah liter air kelapa. Poin berikutnya, semua bahan dari nomor 6 tadi di blender, dimasukkan ke dalam ember. Ini bisa teman-teman screenshot sendiri ya. EM4 yang sudah kita produksi sejak tanggal 29 Juli yang lalu. Insya Allah besok sudah bisa kita gunakan. Ini umur sekitar 30 hari, tapi normalnya itu cukup 21 hari. Artinya lebih lama kita fermentasi itu hasilnya lebih baik. Nah, ini hasilnya. Baunya itu pun bau seperti tapai, bau ragi. Oke, ini diaduk setiap 3 hari. Kemudian ini disaring dan dimasukkan di dalam jerigen. Kemudian ampas-ampasnya ini bisa kita gunakan sebagai tambahan pupuk. Oke, kita lanjut ke pupuk lainnya. Kemudian ini adalah MOL, mikroorganisme lokal, yang kemarin kita produksi di tanggal 20 Agustus. Insya Allah nanti di tanggal 19 September, lebih kurang 1 bulan atau minimal 21 hari sudah bisa kita aplikasikan. Ini semuanya organik. Adapun mikroorganisme lokal yang kita gunakan untuk pupuk nanti adalah berasal dari bahan-bahan sebagai berikut. Teman-teman bisa lakukan screenshot aja ya. Kemudian cara pembuatan daripada mikroorganisme lokal ini sendiri, ini teman-teman bisa screenshot. Dilarang menggunakan air PDAM ya. Lebih bagus menggunakan air sumur. Nah, ini semua direkomendasikan oleh Akar Emas Semesta dari channel YouTube Abdul Syarif Hidayat. Jadi teman-teman yang pengen fokus di jahe merah, coba searching di YouTube-nya Abdul Syarif Hidayat. Kemudian kita ke media lainnya. Oke, ini adalah untuk media tambahan nantinya. Ini sudah ada belatung-belatungnya itu ya. Perpaduan antara sekam bakar, kohe kambing, sayur-sayuran yang biasanya dibuang oleh para pedagang yang di pasar seperti sawi, kol, dan juga sekam padi dengan perbandingan 1:1 dan 1. Kemudian diisi dengan air cucian beras. Nah, sama untuk yang kedua juga saya menggunakan media yang bahan yang sama. Ini itu ada kotoran kambing, sekam bakar, sekam padi bakar, dan juga serbuk gergaji dan sayur-sayur. Ini nanti dijadikan sebagai pupuk tambahan, penambahan media di karung. Kemudian kita menggunakan pupuk NPK 19 September. Dan insya Allah bisa kita gunakan di tanggal 19 September. Nah, ini isinya. Oh, itu dia. Coba kita aduk sebentar. Nah, ini unsur fosfor yang kita kemarin buat daripada akarnya pisang. Akarnya pisang kita racik-racik, kemudian dicampur dengan air beras, dikasih mikroorganisme berupa ragi tapai sekitar 5 pieces kemarin, 5 butir, dan air
gula merah, larutan gula merah sekitar 2 kilo. Nah, ini pupuk ini nanti kita gunakan untuk pemupukan jahe merah yang sudah kita lakukan penanaman. Nah, ini adalah unsur N, nitrogen yang kemarin kita produksi di 25 Agustus. Insya Allah bisa kita gunakan di 24 September. Adapun bahan-bahannya adalah ini sayur-sayuran seperti sawi, kol yang biasanya di pedagang pasar itu dibuang. Nah, kita manfaatkan dengan komposisi yang sama seperti pembuatan fosfor tadi. Ada air cucian beras, ada gula merah, ada ragi tapai. Ini unsur nitrogen. Nah, kemudian ini unsur K, kalium. Kemarin 27 Agustus. Insya Allah kita gunakan nanti 26 September. Nah, unsur kalium ini prosesnya sama seperti pembuatan fosfor dan juga nitrogen, namun bahannya aja yang berbeda. Ini bahannya adalah sabut kelapa. Ini sabut kelapa, kemudian sama air beras, tapai atau dan ragi, raginya tapai. Masya Allah. Kemudian gula merah didiamkan lebih kurang 21 hari minimal, tapi makin lama makin bagus, dan saya coba untuk penggunaan selama fermentasi selama 1 bulan. Nah, jadi lengkap ya teman-teman, NPK dan nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Nah, ini nanti proses pemupukannya. Semua bahan ini nanti disaring, kita pisahkan satu persatu, kemudian dengan campuran 1 liter daripada media ini dicampur dengan air 7-8 liter untuk kita lakukan penyiraman di jahe merah kita. Ingat ya teman-teman, 1 berbanding 7 sampai dengan 8 liter air. Nah, itu tadi pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium organik yang siap kita gunakan. Ini tambahan media yang nanti itu mol. Kemudian ini sampingan ada kangkung dan lele. Mana lelenya ini? Nggak muncul, dah baru habis dikasih makan. Ini di dalam ember. Nah, alhamdulillah kita udah review semua teman-teman ya, apa yang kita persiapkan untuk penanaman jahe merah sebanyak 200 karung dan 200 polybag yang ada di belakang saya. Insya Allah bagi teman-teman yang tertarik untuk membudidayakan jahe merah ini, coba lebih intens untuk subscribe dan channelnya Kang Abdul Syarif Hidayat dari Akar Alam Semesta. Di sana beliau sering sekali mengupload kebutuhan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang petani jahe merah. Nah, kalau bagi saya adalah seorang pemula yang insya Allah jika ini berkembang, kita akan coba kembangkan lagi di wilayah Kecamatan Monano dan Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi semua, dan percobaan yang saya lakukan ini, mohon doa restunya, mohon doanya dari teman-teman, mohon supportnya, mohon kritik dan sarannya. Apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya revisi perbaharui daripada penanaman jahe merah ini nantinya. Oke, barangkali itu dulu dari saya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.